Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Adapun pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Yu. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Di sini perkenalkan, nama saya Sari Wahyuni dengan NIM 1904030007. Ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Saula Gratia, yang mana pertanyaannya itu adalah bagaimana penggunaan IoT untuk mengurangi penggunaan energi listrik yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari, dan apakah penerapan IoT ini sudah digalakkan di Indonesia. Nah, jawaban saya sendiri menurut referensi yang saya dapatkan adalah dengan adanya teknologi IoT ini, kita sebagai user atau pengguna itu bisa memonitoring daya listrik yang kita gunakan, sehingga penggunaan listrik yang kita pakai itu bisa terkontrol dan tidak melebihi penggunaan daya listrik yang sewajarnya. Nah, dengan adanya IoT ini sendiri, kita bisa mengetahui pemakaian listrik sehari-hari itu paling besar di alat elektronik yang mana. Dan juga dengan adanya IoT ini, kita bisa mengetahui di jam-jam mana penggunaan energi listrik itu tinggi dan di jam-jam mana penggunaan energi listrik itu rendah. Nah, dengan adanya informasi itu kan kita bisa mengontrol penggunaan energi listrik kita dari alat-alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah penerapan IoT ini sudah digalakkan di Indonesia? Sejauh ini, penggunaan IoT sendiri sebagai penghematan energi listrik sudah digalakkan di Indonesia. Penerapan IoT ini sendiri dikenal dengan penerapan smart home system. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Yuni. Selanjutnya di sini saya akan menambah jawaban dari ini. Dengan pertanyaan bagaimana penggunaan IoT terhadap penggunaan energi listrik di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh itu pada lampu jalan. Kenapa lampu jalan? Sekarang kemampuan lampu jalan itu dapat otomatis nyala dan mati. Dengan bantuan lampu jalan ini, penggunaan energi listrik dapat hemat. Karena lampu jalan ini sudah banyak digunakan di kota-kota besar di Indonesia yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Lampu jalan ini akan mengirimkan data IoT yang relevan tentang penggunaan daya dan menyesuaikan lampu dari jarak yang jauh. Menurut saya contohnya ini saja. Kemudian pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Sita. Kepada Sipa, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rifka Sansinova dari kelompok F mengenai solusi pemerintah untuk melakukan penghematan AC maksimal 25 derajat Celcius sudah tepat. Apakah alternatif tersebut tidak berdampak buruk pada perusahaan seperti menurunnya produktivitas karyawan? Lalu, apakah menurut kelompok penyaji hal ini bisa dijadikan win-win solution bagi perusahaan? Baik, saya akan menjawab pertama mengenai suhu ruangan yang terlalu dingin atau terlalu panas dapat membuat fokus terpecah, di mana hal tersebut dapat membuat karyawan menjadi tidak produktif karena adanya fokus yang terpecah. Namun menurut hasil dari survei oleh Karir Buldir pada tahun 2016, 22% pekerja mengalami kesulitan berkonsentrasi di kantor karena kantornya terlalu panas, sementara 11% memiliki kesulitan yang sama dengan ruangan yang terlalu dingin. Maka itu perusahaan harus menyediakan suhu ruangan yang ideal, yaitu 22 sampai 25 derajat Celcius, di mana produktivitas karyawan dan tingkat kesalahan dalam bekerja turun menjadi 44%.
Hal ini menjadi win-win solution bagi perusahaan karena meningkatkan produktivitas karyawan paling tinggi yang terjadi pada suhu ruangan 22-25 derajat Celcius. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya dia akan dijawab oleh Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari. Silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Natalia Sri Vivani. Adapun pertanyaannya itu, dalam penerapan teknologi IoT ini, apakah dibutuhkan kemampuan khusus, terutama bagi masyarakat yang kurang mengerti mengenai teknologi ini? Kemudian pertanyaan kedua, apakah alternatif ini efektif jika dilihat dari segi kos? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan pertama, kelompok kami merasa tidak diperlukan kemampuan khusus jika hanya dalam penggunaannya. Lain halnya dalam pembuatannya. Sebagai contoh, teknologi IoT ini sudah digunakan masyarakat sehari-hari. Contohnya itu seperti e-tilang, bahkan smartphone maupun komputer yang sudah kita pakai sehari-hari. Dalam menggunakannya itu tidak diperlukan kemampuan khusus, tetapi kemampuan khusus ini dibutuhkan bagi pembuat produk-produk atau teknologi ini. Jika produk tersebut atau teknologi tersebut sudah sampai ke tangan masyarakat, maka tidak diperlukan kemampuan khusus dalam menggunakannya, bahkan secara otomatis dapat dipelajari secara otodidak. Sebagai contoh, yaitu teknologi IoT ini dalam penghematan energi lampu dapat dilihat dari smart panel maupun smart home system. Teknologi ini akan secara otomatis bekerja dalam melakukan penghematan energi seperti pembatasan energi listrik jika dirasa sudah berlebihan. Nah, seperti yang tadi disampaikan dalam pertanyaan pertama, teknologi ini akan secara otomatis memaparkan informasi mengenai jumlah listrik yang diperlukan. Kemudian dalam penggunaannya sendiri, manusia tidak perlu terlalu ikut campur tangan. Teknologi ini akan secara otomatis melakukan pekerjaannya. Yang manusia lakukan dalam penggunaannya yaitu menghidupkan atau menonaktifkan sistem tersebut. Kemudian jika dilihat dari sisi kos atau biaya yang dikeluarkan, mungkin pada awalnya teknologi ini akan mengeluarkan biaya yang banyak ataupun mahal. Namun perlu kita bandingkan untuk kerugian dan besarnya biaya yang kita lakukan untuk selanjutnya jika kerugian terhadap pemborosan energi listrik ini terus berlanjut. Di samping itu terdapat dampak buruk lainnya seperti adanya efek rumah kaca dan pemanasan global. Maka menurut kami modal yang dikeluarkan untuk teknologi ini sangat lebih menguntungkan dibandingkan dengan kerugian yang akan kita alami selanjutnya. Mungkin sekian dari jawaban kami. Terima kasih. dijawab oleh Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Selinur Faradila yang berupa pada bagian kebijakan oleh pemerintah, yaitu kebijakan hemat listrik bersamaan, apakah ada cara persuasif agar masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah untuk hemat listrik secara bersamaan. Nah, jadi sebenarnya gerakan untuk menghemat listrik ini sudah banyak sekali dikampanyekan melalui berbagai media oleh pemerintah. Namun mungkin dalam penerapannya masih kurang dilaksanakan oleh masyarakat. Contohnya pada tahun 2016 program dari Kementerian ESDM
ada yang dinamakan dengan gerakan hemat energi potong 10%. Nah, gerakan ini merupakan aksi bersama yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis atau industri, organisasi masyarakat, sipil maupun individu untuk melakukan penghematan energi listrik sebesar 10%. Nah, gerakan ini sendiri banyak dikampanyekan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat peduli lingkungan. Dan pada tahun ini, Kementerian SDM kembali melakukan kampanye hemat energi potong 10% ini melalui kegiatan Fun Run and Fun Bike yang diselenggarakan di kota-kota besar. Nah, membudayakan hemat listrik ini dapat dilakukan dari diri sendiri dan dimulai dengan hal-hal yang sederhana untuk mendukung gerakan hemat energi potong 10% ini. Nah, antara lain dengan cara mematikan lampu saat keluar ruangan, mematikan televisi saat tidak digunakan, mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan, kemudian dengan menutup kulkas dengan rapat, mematikan pendingin ruangan saat tidak digunakan, mengatur pendingin ruangan pada suhu 24 derajat, dan menggunakan lampu hemat listrik atau biasanya lampu LED. Nah, selain itu, kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik sendiri secara tidak langsung juga mengharuskan masyarakat untuk melakukan penghematan energi listrik. Nah, keuntungan dari hal ini itu tidak hanya berupa penghematan listrik saja, namun juga dapat menghemat pengeluaran atau biaya hidup dari masyarakat itu sendiri. Nah, sekian dari jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian pemaparan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan kami pertanyaan atas pemaparan materi kami, dan kami mohon maaf untuk segala kekurangan dan salah kata yang telah kami perbuat dalam presentasi kali ini. Selamat pagi dan terima kasih.